TNI siap perang menunggu hasil perundingan dan perintah. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Dari pemeriksaan yang sudah kita laksanakan, dari aspek personel, material, saya nyatakan batalion ini siap untuk operasi. Kemudian semua alutsista sudah dipergunakan semua. Intinya saya mengecek secara langsung bagaimana kondisi personil anggota yang melaksanakan pengamanan di perbatasan. Dari 58 titik dari satu batalion ini, sekitar kurang lebih 300 km, satu batalion kita melaksanakan pengamanan. Penekanan saya adalah jangan sampai ada pelolosan. Apabila melaksanakan patroli keamanan tersebut dengan sasaran patok ini, yaitu kita melalui tahap perencanaan maupun persiapan, diawali dengan persiapan personil, material, kemudian pada saat pelaksananya pun pengawasan di sekitar perjalanan. Apabila ada yang menemukan penonjolan, bisa kita lakukan penindakan. Panglima TNI Jenderal menegaskan siap perang demi keutuhan NKRI, namun demikian harus tetap menunggu hasil perundingan Indonesia dengan Malaysia yang akan dilaksanakan 6 September. Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia baru akan digelar 6 September terkait memanasnya hubungan kedua negara belakangan ini. Sementara rakyat kedua belah negara sudah panas saling kecam dan protes dengan berbagai aksi. Tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara, integritas dan keutuhan wilayah NKRI serta menjaga keselamatan bangsa. Anggota TNI selalu dalam keadaan siap perang setiap saat karena sudah menjadi tugas pokok dari tentara, kata Panglima TNI akhir pekan lalu di Jambi. Menyangkut persoalan Indonesia dengan Malaysia yang diikuti selama ini bahwa Indonesia telah mengambil kebijakan lebih mengedepankan diplomasi. TNI selalu siap apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, tegas Jenderal seperti dikutip kualalumpur.go.id. Menurutnya, salah satu prioritas utama TNI adalah menjaga integritas tanah air dan keselamatan negara. Karena itu TNI selalu siap untuk setiap tugas penyelamatan negara. Jenderal juga menyatakan TNI adalah alat pertahanan yang tidak bisa melepaskan dari keputusan politik. Karena itu, TNI akan bertindak sesuai aturan dan sesuai keputusan politik, dan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan TNI itu sesuai dengan keputusan otoritas politik. Panglima juga menegaskan keutuhan NKRI adalah harga mati bagi setiap masyarakat Indonesia. Apalagi TNI yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. Bukan cuma sekali, inilah 4 kejadian ditangkapnya tentara dan polisi Indonesia oleh Malaysia. Tidak bisa dipungkiri, baik dari segi budaya maupun bahasa, Indonesia dan Malaysia memang punya banyak kemiripan. Mungkin karena memang sejarah membuktikan kita satu rumput. Jadi, wajar kalau hal seperti itu bisa terjadi, apalagi kalau dilihat dari segi wilayah. Indonesia dan Malaysia sudah ibarat tetangga yang selalu berdekatan. Dua tentara Indonesia ditangkap di perbatasan atas dugaan beberapa waktu yang lalu. Media Indonesia sempat heboh dengan penangkapan 2 oknum TNI di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Bagaimana tidak? Pasalnya dalam aksi penangkapan ini, para prajurit Indonesia sempat dihubungkan dengan aksi curanmor. Yang tepatnya sempat muncul dugaan kalau 2 oknum tersebut melakukan pencurian kendaraan di area Malaysia. Namun beruntung hal itu ditampik oleh pihak Indonesia. Pasalnya kedua anggota tersebut hanya melanggar batas negara Malaysia tanpa kesengajaan. Alhasil kedua oknum tersebut harus ditangkap oleh pihak berwajib Malaysia selama beberapa hari.
Beruntung setelah melakukan perundingan, akhirnya kedua oknum tersebut bisa bebas untuk bertugas lagi di Indonesia. Ternyata kejadian serupa juga sempat terjadi, namun bedanya ada kurang lebih 14 orang yang ditangkap. 4 orang berasal dari satuan TNI, sedangkan 10 orang lainnya adalah anggota polisi. Ternyata ditangkapnya ke-14 orang tersebut diketahui melanggar daerah perbatasan tanpa izin yang jelas sehingga harus dilakukan penangkapan. Usut punya usut, 14 prajurit di Indonesia ini sedang melakukan pengejaran kepada salah satu pelaku pembunuhan yang memang sedang lari dan bersembunyi di wilayah Malaysia. Merasa hal ini adalah urusan mendesak, alhasil polisi dan TNI tadi melakukan pengejaran bahkan sampai melewati daerah perbatasan. Meskipun sempat ditangkap, namun akhirnya mereka dibebaskan lantaran murni adalah miskomunikasi. Bukan lagi ditangkap, namun aksi jotos antara kedua oknum berwajib perbatasan tak kalah heboh. Dua oknum pihak berwajib Malaysia dan Indonesia sempat mengalami konfrontasi di daerah perbatasan. Panglima TNI Jenderal menegaskan siap perang demi keutuhan NKRI, namun demikian harus tetap menunggu hasil perundingan Indonesia dengan Malaysia yang akan dilaksanakan 6 September. Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia baru akan digelar 6 September terkait memanasnya hubungan kedua negara belakangan ini. Sementara rakyat kedua belah negara sudah panas saling kecam dan protes dengan berbagai aksi. Tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara, integritas dan keutuhan wilayah NKRI serta menjaga keselamatan bangsa. Anggota TNI selalu dalam keadaan siap perang setiap saat karena sudah menjadi tugas pokok dari tentara, kata Panglima TNI akhir pekan lalu di Jambi. Menyangkut persoalan Indonesia dengan Malaysia, yang diikuti selama ini bahwa Indonesia telah mengambil kebijakan lebih mengedepankan diplomasi. TNI selalu siap apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, tegas Jenderal seperti dikutip kualalumpur.go.id. Menurutnya, salah satu prioritas utama TNI adalah menjaga integritas tanah air dan keselamatan negara. Karena itu TNI selalu siap untuk setiap tugas penyelamatan negara. Jenderal juga menyatakan TNI adalah alat pertahanan yang tidak bisa melepaskan dari keputusan politik. Karena itu, TNI akan bertindak sesuai aturan dan sesuai keputusan politik, dan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan TNI itu sesuai dengan keputusan otoritas politik.